Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Dandra Wibowo, bisa dipanggil Putra. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal matematika diskrit, khususnya untuk materi sebelum UTS. Nah, jadi, di sini saya telah menyiapkan 5 soal matematika diskrit untuk materi sebelum UTS. Lalu 5 soal ini saya jadikan sebagai simulasi UTS matematika diskrit. Nah, kurang lebih 5 soal yang telah saya siapkan ini sudah mencakup semua materi matematika diskrit sebelum UTS. Kayak gitu. Oke, jadi di sini kita akan mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini kita akan buktikan bahwa untuk setiap n anggota n min 1, 2, 3 itu berlaku 3 pangkat n plus 1 lebih dari 2n plus 1 kali n plus 1. Baik, jadi sebelum kita mengerjakan soal ini, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu apa arti dari himpunan n min 1, 2, 3. Gitu. Jadi, himpunan n min 1, 2, 3 itu merupakan himpunan semua bilangan asli kecuali 1, 2, dan 3. Nah, kayak gitu. Nah, artinya apa di sini? Artinya untuk bilangan asli 1, 2, 3 itu gak masuk ke himpunan yang ada di soal gitu. Sehingga anggota-anggota dari himpunan n-1, 2, 3 itu dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke. Nah, supaya pertidasamaan ini terbukti untuk setiap n anggota n-1, 2, 3 itu kita akan buktikan menggunakan induksi matematika. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah dalam induksi matematika, kita bisa buktikan dulu basisnya itu benar. Nah, basis ini apa? Basis ini adalah pertidasamaan ini itu berlaku untuk n yang merupakan elemen terkecil dari himpunan n-1, 2, 3. Yang artinya pertidasamaan ini berlaku untuk n 94 gitu. Berarti kita buktikan bahwa untuk n sama dengan 4 itu pertidaksamanya itu benar gitu. Ya, caranya kita bisa cek dari ruas kiri maupun ruas kanannya gitu. Kita akan bandingkan. Oke. Jadi untuk n94 kita diperoleh 3 pangkat n plus 1 ini sama dengan 3 pangkat 4 plus 1 sama dengan 81 plus 1 sama dengan 82. Nah, sementara di ruas kanan kita punya 2n plus 1 kali n plus 1. Jadi kita punya 2 kali 4 plus 1 kali 4 plus 1. Ini sama dengan 9 kali 5, yaitu 45. Nah, untuk n sama 4 ini jelas bahwa ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanan. Lihat dari 82 itu kan lebih besar daripada 45, ya kan? Berarti di sini karena 82 itu lebih besar dari 45, maka kita simpulkan bahwa 3 pangkat n plus 1 itu lebih besar daripada 2n plus 1 kali n plus 1 untuk n sama dengan 4 gitu ya. Untuk n sama dengan 4. Oke. Nah, berarti pertidasamaan ini baru berlaku benar untuk n sama dengan 4. Sementara di soal diminta untuk membuktikan untuk semua n anggota n min 1, 2, 3 gitu ya. Ya, caranya gimana? Supaya dia berlaku untuk semua anggota n min 1, 2, 3. Ya, caranya di sini kita bisa ambil sebarang k anggota n min 1, 2, 3. Nah, artinya apa di sini? Artinya nilai k itu sendiri akan lebih besar sama dengan 4. Karena elemen terkecil dari himpunan n min 1, 2, 3 sendiri itu adalah 4, ya kan? Nah, lalu setelah kita ambil sebarang k, kita asumsikan untuk n sebarang k itu benar. Berarti diasumsikan benar untuk n sama dengan k gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita asumsiin dia berlaku
3 pangkat K plus 1 akan lebih besar daripada 2K plus 1 kali K plus 1. Nah, ini untuk K lebih besar sama dengan 4 ya. Nah, setelah kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, kita akan buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, jika pernyataannya sudah benar untuk N sama dengan K plus 1, maka pertidaksamaannya itu akan berlaku benar untuk semua N anggota N min 1, 2, 3. Kayak gitu. Berarti di sini kita akan dibuktikan bahwa pernyataannya atau pertidaksamaan benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, artinya akan dibuktikan terus di bawah sini aja ya, akan dibuktikan bahwa berlaku 3 pangkat K plus 1 plus 1 akan lebih besar daripada 2 kali K plus 1 plus 1 kali K plus 1 plus 1. Ya kayak gini ya. Ini sama aja kayak 2K plus 3 kali K plus 2. Nah, kayak gini. Nah, kita mau buktikan berlaku 3 pangkat K plus 1 plus 1 itu lebih besar daripada 2K plus 3 kali K plus 2. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa perhatiin lagi dari asumsi yang kita ambil, yaitu 3 pangkat K plus 1 itu lebih besar daripada 2K plus 1 dikali K plus 1. Ya. Oke, berarti kita bisa tulis kayak gini. Perhatikan bahwa dari asumsi yang kita ambil diperoleh tadi apa? 3 pangkat K plus 1 itu lebih besar daripada 2K plus 1 kali K plus 1. Ya kayak gini. Nah, sementara kita mau buktikan bahwa 3 pangkat K plus 1 plus 1 itu lebih besar daripada 2K plus 3 kali K plus 2. Nah, caranya gimana? Caranya ruas kiri di sini kita bisa bawa ke dalam bentuk 3 pangkat K plus 1 plus 1. Kayak gitu ya. Nah, caranya adalah kedua ruas bisa kita kalikan 3, ya kan? Supaya koefisien dari 3 pangkat K itu adalah 3 gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, di ruas kirinya itu kan sama aja kayak 3 pangkat K kali 3 plus 1. Nah, jelas bahwa koefisien dari 3 pangkat K ini kan 3, ya kan? Nah, sementara dari asumsi yang kita punya, ini mau kita bawa ruas kirinya ke dalam bentuk 3 pangkat K plus 1 plus 1 gitu ya. Ya caranya tadi, mula-mula kita bisa kaliin 3 kedua ruas ya. Atau kedua ruas kita kalikan dengan 3. Berarti di sini kita punya 3 kali 3 pangkat K plus 1 akan jauh lebih besar daripada 3 kali 2K plus 1 kali K plus 1. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita coba jabarkan dulu di sini yang di ruas kiri. Kita punya 3 pangkat K kali 3 plus 3, ya kan? Ini kurang dari 3 kali 2K plus 1 kali K plus 1. Nah, di ruas kiri, kita perhatiin di ruas kiri, kita punya 3 pangkat K kali 3 tambah 3. Nah, sementara di soal kita mau buktikan bahwa 3 pangkat K plus 1 tambah 1. Nah, konstantanya 1 kan yang mau kita buktiin kan di ruas kiri. Nah, berarti caranya ya udah gampang. Berarti kedua ruas kita kurangin 2. Jadi di sini kita punya 3 pangkat K kali 3 plus 1 itu akan lebih dari 3 kali 2K plus 1 kali K plus 1 min 2. Ya, kurang lebih ya kayak gini ya dia ya. Karena tadi kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Kayak gitu. Nah, lalu kita lanjut ya di sini ya. Karena dia udah punya bentuknya kan di sini 3 pangkat K plus 1 tambah 1 lebih besar daripada 3 kali 2K plus 1 kali K plus 1 min 2. Nah, udah sempurna ya bentuknya kayak gini ya. Nah, lalu di sini kita bisa jabarkan yang ruas kanannya. Jadi kita punya 3 kali 2K kuadrat plus 3K plus 1 min 2.
atau dia sama aja kayak 6K kuadrat plus 9K plus 3 min 2, yaitu sama aja kayak 6K kuadrat plus 9K plus 1. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatiin di sini, kayaknya belum kelihatan bentuk dari 2K plus 3 kali K plus 2, ya kan? Sehingga teman-teman bingung, kira-kira langkah selanjutnya harus apa, kayak gitu, ya kan? Nah, di sini idenya adalah teman-teman bisa munculin bentuk dari 2K plus 3 kali K plus 2 ini. Ya. Nah, caranya adalah teman-teman bisa lakuin ini di lembar coretan ya. Oke. Nah, jadi kita coba lakuin dulu di lembar coretan. Ini anggap ini coretannya ya, ini coret-coretannya. Nah, kita punya apa tadi? Kita punya 6K kuadrat plus 9K plus 1. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, sama dengan tadi kita mau munculin bentuk ini ya, bentuk 2K plus 3 kali K plus 2. Berarti 6K kuadrat plus 9K plus 1 itu sama dengan 2K plus 3 kali K plus 2. Oke. Supaya dia benar ya, supaya kesamaannya benar, berarti kita harus tambahkan dengan M gitu ya. Kita belum tahu M-nya ini berapa. M-nya ini bukan bilangan atau apa. Kita belum tahu bentuk M-nya ini apa. Ya, sehingga kita harus cari dulu M-nya apa gitu ya. Berarti di sini kita bisa jabarin dulu ya kan. Jadi kita punya 2K kuadrat plus 7K plus 6 tambah M. Ini sama dengan 6K kuadrat plus 9K plus 1. Nah, kita mau nyari M-nya berapa? Ya caranya gampang. Caranya kita bisa pindahin 2K kuadrat plus 7K plus 6-nya ke ruas kiri. Sehingga kita punya berapa? 6K kuadrat plus 9K plus 1. Ini min 2K kuadrat plus 7K plus 6. Ini sama dengan M. Kayak gitu ya. Kita punya M sama dengan 4K kuadrat. 4K kuadrat plus 2K min 5. Oke, nah kita dapat M ini adalah 4K kuadrat plus 2K min 5. Nah, sekarang kita mau buktiin apakah M-nya ini positif atau enggak gitu loh. Nah, kalau M-nya positif berarti pernyataannya udah pasti benar gitu ya. Karena kalau M-nya positif berakibat 6K kuadrat plus 9K plus 1-nya kan lebih besar daripada 2K plus 3 kali K plus 2. Ya, sehingga kita mau cek dulu apakah M-nya positif atau enggak gitu. Dia akan dicek apakah M lebih dari 0 atau tidak gitu ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita manfaatkan yang kita asumsi sebelumnya juga, yaitu K itu kan lebih dari 94, ya kan? Nah, kita akan manfaatkan bentuk ini, pernyataan ini. Berarti kayak gimana? Jadi kita punya, karena K itu kan lebih dari sama dengan 4, ya kan? Maka diperoleh kan kita mau buktiin M-nya lebih dari 0, berarti M-nya kan cuma 4K kuadrat plus 2K min 5, berarti diperoleh 4K kuadrat itu akan jauh lebih besar daripada berapa? 4 dikuadratin 16, 16 kali 4 berarti 64 ya ini ya. Berarti 4K kuadrat lebih dari 64. Dan kita punya juga ada 2K ya. Berarti 2K akan jauh lebih besar daripada 2 kali 4. Berarti 2K lebih besar daripada 8. Sehingga kita punya apa? Kita punya 4K kuadrat plus 2K akan jauh lebih besar daripada 64 tambah 8. Ini sama dengan 72. Nah, sementara kita mau buktiin M-nya apakah lebih dari 0 apa enggak gitu ya. Berarti kita harus bawa ruas kirinya dalam bentuk M gitu ya. Berarti kita punya di sini M, berarti kita punya 4K kuadrat plus 2K, berarti kan kita mau buat dalam bentuk M ya. Berarti kita punya 4K kuadrat plus 2K min 5 ya kan. Berarti kedua kali kita kurangin 5. Ini lebih dari sama dengan 72 min 5. Ini sama dengan 67. Nah, jadi ini kan sama dengan M ya. M berarti M lebih dari 67. 67 kan merupakan bilangan positif. Berarti ini 67 lebih dari 0. Ya, sehingga terbukti M-nya lebih dari 0. Kalau M lebih dari 0 berakibat 6K kuadrat plus 9K plus 1-nya lebih dari 2K plus 3 kali K plus 2. Oke. Kita simpan dulu coretannya. Kita simpan dulu. Ini. Kita tulis yang benar di sini. Oke.
Nah, tadi kita dapat 6K kuadrat plus 9K plus 1. Nah, dia akan sama dengan 2K plus 3 kali K plus 2 tambah M. M-nya tadi kita dapat 4K kuadrat plus 2K min 5, ya kan? Nah, sekarang kita coba fokusin di 4K kuadrat plus 2K min 5-nya, gitu. Ya, alasannya tadi apa? Karena K-nya kan lebih dari sama dengan 4. Maka diperoleh 4K kuadrat akan lebih besar daripada 64 dan 2K akan lebih besar daripada 8. Sehingga kita punya 4K kuadrat plus 2K lebih besar daripada 64 plus 8, yang sama dengan 72. Nah, sementara kita mau fokus di 4K kuadrat plus 2K minimanya. Berarti ini jadinya 4K kuadrat plus 2K. 2K kita kurangin dengan 5, berarti ini min 5 lebih dari sama dengan 72 min 5, sama dengan 67. 67 ini dia lebih dari 0. Ya udah, karena 67 lebih dari 0 berarti otomatis 4K kuadrat plus 2K min 5-nya akan merupakan bilangan positif, ya enggak? Didapat 4K kuadrat plus 2K min 5 itu lebih dari 0. Akibatnya tadi apa? Tadi akibatnya 6K kuadrat plus 9K plus 1 akan lebih besar daripada 2K plus 3 kali K plus 2, ya kan? K plus 2, sorry. Nah, kayak gini. Nah, karena tadi kan kita dapat apa? Kita punya 3 pangkat K plus 1 plus 1 itu kan jauh lebih besar daripada 6K kuadrat plus 9K plus 1. Sementara 6K kuadrat plus 9K plus 1 itu lebih besar daripada 2K plus 3 kali K plus 2. Dengan demikian kita peroleh apa? Diperoleh 3 pangkat K plus 1 plus 1 akan jauh lebih besar daripada 2K plus 3 kali K plus 2. Ini pakai sifat transitif ya ini ya. Ya kan sama dengan 2 kali K plus 1 plus 1 kali K plus 1 plus 1. Udah. Maka terbukti benar gitu ya, benar untuk N sama dengan K plus 1 gitu ya. Karena benar untuk N sama dengan K plus 1, akibatnya 3 pangkat N plus 1 akan jauh lebih besar daripada 2N plus 1 kali N plus 1 untuk setiap N anggota dari N min 1, 2, 3. Udah selesai. Jadi pernyataannya terbukti benar kayak gini. Untuk semua N anggota N min 1, 2, 3. Kurang lebih solusinya seperti ini. Lanjutkan ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini saya akan mencari banyaknya cara untuk mengisi persegi panjang berukuran 3x12 dengan persegi panjang yang ukurannya 3x1, 3x4, dan 3x6. Oke, jadi gimana caranya kita untuk menyelesaikan soal ini? Nah, jadi supaya lebih mudah, teman-teman dapat menggambarkan kasusnya terlebih dahulu. Ya, di sini kalau lebih saya memiliki persegi panjang yang ukurannya 3x12. Tekan seperti ini. Ya, artinya dia punya panjangnya 3 dan lebarnya 12. Ya, kalau seperti ini. Lalu sini saya punya panjangnya kan 3 ya, lebarnya 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 12 kayak gini. Ya. Dan di sini saya punya panjangnya 3. Ini 1,
2, 3. Baik. Nah, setelah itu persegi panjang yang besar ini saya akan isikan dengan persegi panjang yang ukurannya 3 kali 1, 3 kali 4, dan 3 kali 6. Katakan saya taruh persegi panjang yang ukuran 3 kali 1 di sebelah sini, yang paling pojok kiri sini. Nah, lalu saya juga dapat mengisikan persegi panjang yang ukurannya 3 kali 4 di sebelah sini. Lalu saya juga dapat mengisikan persegi panjang yang ukuran 3 kali 6 di sebelah sini. Itu kurang ya, ini sini ya. Dan saya juga dapat mengisikan persegi panjang yang ukuran 3 kali 1 di sebelah sini, sehingga persegi panjang yang besar ini jadi penuh ya. Nah, jadi untuk susunan seperti ini saya dapat pandang dia sebagai cara pertama, yaitu susunan dari dua buah persegi panjang yang ukurannya 3 kali 1, satu buah persegi panjang yang ukurannya 3 kali 4, dan satu buah persegi panjang yang ukuran 3 kali 6. Lalu bagaimana dengan susunan yang seperti ini? Ya. Lalu di susunan yang kedua ini saya dapat memindahkan persegi panjang yang ukurannya 3 kali 1 di pojok paling kanan, saya pindahkan ke sebelah kiri, sebelah paling kiri, yaitu di sebelah sini, yaitu di kolom kedua ini. Saya pindahkan ke sebelah sini. Lalu untuk persegi panjang yang ukuran 3 kali 4 saya pindahkan mundur di sebelah sini. Dan persegi panjang yang ukuran 3 kali 6 saya pindahkan juga mundur di sebelah sini. Ya. Nah, ini juga merupakan susunan dari dua buah persegi panjang ukuran 3 kali 1, satu buah persegi panjang ukuran 3 kali 4, dan satu buah persegi panjang ukuran 3 kali 6. Kan tapi jika dilihat dari susunannya, ini kita pandang sebagai cara yang berbeda ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dari kasus ini susunan sangat memperhatikan urutan, yang artinya kasus ini dapat kita pandang sebagai kasus dari permutasi. Lebih lanjut, dari kasus ini terdapat persegi panjang yang ukurannya 3 kali 1 ya. Lalu ada persegi panjang ukuran 3 kali 4 dan ada persegi panjang ukuran 3 kali 6. Ya, sehingga dari masing-masing jenis ini saya bisa misalkan persegi panjang ukuran 3 kali 1 ini menjadi jenis yang pertama. Lalu persegi panjang yang ukuran 3 kali 4 menjadi jenis yang kedua. Lalu persegi panjang yang ukuran 3 kali 6 saya dapat misalkan dia sebagai jenis yang ketiga. Nah, dengan masing-masing jenis ini itu nggak harus jumlahnya satu gitu ya, bisa 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Sehingga untuk kasus yang saya gambarkan di sini itu terdapat dua buah jenis satu buah jenis kedua, dan satu buah jenis ketiga. Artinya untuk jenis yang pertama ini merupakan jenis yang berulang, sehingga saya dapat pandang kasus ini sebagai kasus dari permutasi K unsur berulang gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini dari kasus yang telah diilustrasikan, saya dapat pandang kasus ini sebagai kasus dari permutasi K unsur berulang. Nah, ingat bahwa rumus dari permutasi K unsur berulang adalah ini ya. Ingat ya, teman-teman perlu ingat lagi rumus dari permutasi K unsur berulang ya. Ingat bahwa jika terdapat N1 jenis 1, lalu ada sebanyak N2 jenis 2, sampai ada NK jenis K, maka banyaknya susunan yang terbentuk adalah permutasi dari N1 tambah N2 sampai NK
dari N1 jenis 1, N2 jenis 2, sampai NK jenis K. Ya, atau sama aja kayak N1 tambah N2 tambah NK faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial sampai kali NK faktorial. Ya, jadi ini adalah rumus dari permutasi K unsur berulang. Ya, teman-teman perlu ingat itu dulu. Nah, lalu kira-kira bagaimana caranya untuk menggeneralisasi dari kasus di atas ini, gitu ya. Yaitu caranya kita bisa misalkan terlebih dahulu, ya, kita bisa misalkan A itu merupakan banyaknya persegi panjang berukuran 3 kali 1, atau ini sama aja kayak A ini menyatakan banyaknya jenis pertama, lalu B ini menyatakan banyaknya persegi panjang ukuran 3 kali 4, atau B ini menyatakan banyaknya jenis kedua, ya, ini jenis 2, tadi ini jenis 1, ya. Lalu yang C ini menyatakan banyaknya persegi panjang berukuran 3 kali 6, atau yang C ini menyatakan banyaknya jenis ketiga. Oke. Nah, dari yang kita misalkan di atas ini, ya, kita bisa simpulkan bahwa nilai A, B, C-nya ini haruslah non-negatif, ya kan? Dan nilai A, B, C-nya haruslah anggota bilangan bulat. Kenapa? Karena masing-masing A, B, C ini kan menyatakan banyaknya persegi panjang, ya. Jadi banyaknya persegi panjang itu kan gak mungkin negatif dan harus bilangan bulat kan, gak boleh pecahan. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ABC ini non negatif dan ABC-nya itu merupakan bilangan bulat. Ya. Ya, kita bisa simpulkan bahwa ini, ya, dapat disimpulkan seperti ini. Dapat disimpulkan. Nah, kayak gini. Ya, cara nulis seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita harus ngapain lagi di sini? Nah, selanjutnya kita dapat merumuskan persamaan lebarnya, ya. Jadi di sini untuk yang jenis pertama ini merupakan persegi panjang dengan lebar 1, ya kan. Lalu untuk jenis kedua ini merupakan persegi panjang dengan lebar 4, dan jenis ketiga itu merupakan persegi panjang dengan lebar 6. Ya, sehingga kalau saya rumuskan persamaan lebarnya itu menjadi persamaan lebarnya. Ini persamaan lebarnya. Ini jadi 1 kali A tambah 4 kali B tambah 6 kali C. Nah, ini kalau saya jumlahkan semuanya itu haruslah sama dengan total lebar dari persegi panjang yang besar ini, yaitu berapa? Tadi 12, ya, lebarnya, ya. Jadi kita punya 1 kali A tambah 4 kali B tambah 6 kali C itu haruslah sama dengan 12, ya. Oke, ya, jadi ini harus artinya apa? Artinya semua persegi panjang ini harus memuat semua isian dari persegi panjang yang besar ini, gitu. Sehingga 1 kali A tambah 4 kali B tambah 6 kali C ini harus sama dengan 12. Itu adalah persamaan lebarnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatiin lagi, perhatiin persamaan lebarnya di sini. Dari persamaan lebar ini kita dapat perhatikan bagian 4B plus 6C-nya, ya. Nah, dari bagian 4B plus 6C ini kita bisa simpulkan bahwa nilai dari 4B plus 6C ini merupakan bilangan genap. Kenapa? Karena 4B plus 6C ini saya dapat nyatakan dia sebagai 2 kali 2B plus 3C. Dengan B, C-nya bilangan bulat, maka berakibat 2B plus 3C-nya akan merupakan bilangan bulat, ya, sehingga 2 dikalikan dengan bilangan bulat, ya, otomatis dia merupakan bilangan genap, seperti itu. Jadi akibatnya akan menjadi bilangan genap. Lalu di sini juga ada angka 12, ya. Nah, angka 12 ini merupakan bilangan genap, ya, jelas, ya, ini, ya. Ini jelas bukan bilangan genap. Nah, sekarang kita punya persamaannya adalah sesuatu ditambah bilangan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Yang otomatis sesuatu itu haruslah bilangan genap juga, ya kan? Sehingga 1 kali A atau A itu sendiri itulah haruslah bilangan genap. Jadi ini harus genap. Jadi maka
A haruslah genap ya, ini ya, haruslah genap. Sehingga kita dapatkan nilai A yang mungkin. Nilai A yang mungkin adalah, kita mulai dari 0 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ya. Kenapa hanya sampai 12 ya? Padahal bilangan genap kan bisa berapapun di sini. Ya karena dari persamaan ini kan dia totalnya harus sama dengan 12 ya. Nah, kalau nilai A-nya lebih dari 12, otomatis persamaannya tidak akan memenuhi. Karena apa? Karena nilai A-nya sendiri lebih dari 12, sementara masing-masing B, C-nya kan juga bilangan positif. Sehingga bilangan yang lebih dari 12 ditambahkan bilangan positif, otomatis hasilnya juga akan lebih dari 12. Sehingga nilai A yang lebih dari 12 itu tidak akan pernah memenuhi untuk persamaan lebarnya. Oke, lanjut. Nah, dari nilai A yang mungkin di bawah ini, kita dapat bagi menjadi beberapa kasus. Yang jelas di sini ada sebanyak 7 kasus ya di sini ya. Untuk kasus A90, A92, 4 dan seterusnya sampai 12. Oke, sekarang kita coba tinjau untuk kasus pertama, yaitu kasus di mana nilai A-nya sama dengan 0. Nah, kalau nilai A-nya 0, berarti persamaan dari 4B plus 6C-nya akan sama dengan 12 dikurang 0, berarti nilainya sama dengan 12. Nah, karena B, C-nya itu merupakan bilangan bulat dan non negatif, sehingga kita bisa dengan mudah dapatkan pasangan B, C yang mungkin adalah, ya kita mulai dari B-nya 0 dulu. Nah, kalau B-nya 0, berarti nilai C yang mungkin adalah 2. Jelas bahwa 0 dan 2 itu merupakan bilangan bulat dan non negatif, sehingga pasangan 0,2 merupakan salah satu pasangan B, C yang mungkin untuk kasus pertama. Lalu kita jalan untuk B sama dengan 1. Nah, kalau untuk B sama dengan 1 berarti kita punya 4 kali 1 tambah 6C sama dengan 12. Berarti 6C sendiri harus sama dengan 8. Berarti C-nya harus sama dengan 8 per 6. Nah, kita punya C-nya itu merupakan pecahan. Sehingga untuk B sama dengan 1 itu tidak akan mungkin terjadi untuk kasus pertama. Ya, sehingga kita coba pindah lagi untuk nilai B sama dengan 2. Nah, untuk nilai B sama dengan 2, berarti kita punya 4 kali 2 tambah 6C sama dengan 12. Berarti 8 tambah 6C sama dengan 12. Sehingga kita punya 6C sama dengan 4. Berarti kita punya C-nya sama dengan 4 per 6. Ya, sehingga lagi-lagi kita punya nilai C-nya itu merupakan pecahan. Ya, sehingga tidak akan memenuhi juga untuk nilai B sama dengan 2. Oke, kita lanjut lagi untuk nilai B sama dengan 3. Nah, untuk nilai B sama dengan 3, berarti kita punya 4 kali 3 tambah 6C sama dengan 12. Berarti 12 tambah 6C sama dengan 12. Berarti 6C-nya harus sama dengan 0. C-nya juga harus sama dengan 0. Jelas bahwa 3,0 itu merupakan bilangan bulat dan non negatif. Sehingga pasangan 3,0 juga merupakan pasangan B, C yang mungkin untuk kasus pertama. Nah, lalu bagaimana untuk kasus B sama dengan 4? Gitu ya. Nah, untuk kasus B sama dengan 4, kalau kita masukkan ke persamaan, berarti kita punya 4 kali 4 tambah 6C sama dengan 12. Berarti 16 tambah 6C sama dengan 12. Berarti 6C-nya itu harus bilangan negatif. Ya, padahal kita simpulkan tadi apa? Simpulkan bahwa masing-masing A, B, C-nya itu kan non negatif. Berarti kalau untuk B yang lebih dari 3, otomatis nilai C-nya akan selalu negatif. Sehingga untuk B yang lebih dari 3 juga tidak akan pernah memenuhi untuk untuk kasus pertama, seperti itu. Nah, sehingga dari dua pasangan yang kita dapatkan ini, kita bisa coba set yang 0,2-nya jadi subkasus pertama. Lalu kita coba set juga untuk untuk pasangan 3,0 itu sebagai subkasus yang kedua. Kayak gini. Oke. Nah, lanjut sekarang kita akan hitung untuk subkasus yang pertama. Jadi ini untuk ya subkasus pertama ya, ini ya. Ini kita bintangin aja nih, subkasus pertama. Berarti kita punya apa? Kita punya pasangan A, B, C yang mungkin adalah 0,0,2. Ya, sehingga
kalau kita gunakan rumus dari permutasi K unsur berulang tadi, yaitu sama dengan berapa berarti? Permutasi dari 0 tambah 0 tambah 2 dari 0 jenis 1, 0 jenis 2, dan 2 jenis ke-3. Sehingga kita punya 0 tambah 0 tambah 2 faktorial dibagi 0 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial. Ini sama dengan 2 faktorial bagi 0 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial. Ini nilainya sama dengan 1. Nah, jadi untuk subkasus pertama kita dapatkan banyaknya susunan itu adalah 1. Lalu kita hitung untuk subkasus yang kedua. Untuk subkasus yang kedua, kita dapatkan pasangan triple ABC yang mungkin adalah 0,3,0. Ini ya. Sehingga kita dapatkan banyaknya susunan adalah permutasi dari 0 tambah 3 tambah 0 dari 0 jenis 1, 3 jenis 2, dan 0 jenis ketiga. Jadi kita punya ini 0 tambah 3 tambah 0 faktorial dibagi 0 faktorial kali 3 faktorial kali 0 faktorial. Ini sama dengan 3 faktorial kali dibagi 0 faktorial kali 3 faktorial kali 0 faktorial. Ini sama dengan 1 juga. Sehingga untuk kasus pertama nilainya sama dengan 1 tambah 1. Sehingga total untuk kasus pertama itu dia sama dengan 2. Lalu kita akan hitung untuk kasus yang kedua. Ini untuk kasus kedua ya di sini ya. Untuk kasus kedua itu untuk nilai A-nya yang sama dengan 2. Akibatnya kita punya persamaan dari 4B plus 6C-nya sama dengan 12 dikurang 2 ya kan. Berarti kita punya 4B plus 6C-nya adalah 10. Itu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan pasangan B, C yang mungkin adalah 1,1 aja gitu. Nah, sehingga kita bisa dapatkan triple A, B, C yang mungkin adalah 2,1,1. Ya, sehingga banyaknya susunan adalah permutasi dari 2 tambah 1 tambah 1 dari 2 jenis pertama, 1 jenis kedua, dan 1 jenis ketiga. Jadi kita punya dia sama dengan 2 tambah 1 tambah 1 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini nilainya sama dengan 12. Oke, kita lanjut lagi untuk kasus ketiga. Untuk kasus ketiga itu nilai A-nya sama dengan 4. Yang berakibat persamaan dari 4B plus 6C-nya akan sama dengan 12 dikurang 4. Berarti ini jadi sama dengan 8, ya kan? Dengan cara yang sama, kita punya pasangan B, C-nya adalah berarti ini sama dengan 2,0, ya kan? Sehingga kita dapatkan triple ABC yang mungkin adalah 4,2,0. Sehingga banyaknya susunan adalah permutasi dari 4 tambah 2 tambah 0 dari 4 jenis pertama, 2 jenis kedua, dan 0 jenis ketiga. Ini kita punya sama dengan 4 tambah 2 tambah 0 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial kali 0 faktorial. Ini nilainya sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial kali 0 faktorial. Ini sama dengan 15. Lalu kita hitung untuk kasus yang keempat. Kasus yang keempat yaitu kasus di mana nilai A-nya sama dengan 6. Nah, kalau nilai A-nya 6, maka berakibat persamaan dari 4B plus 6C-nya adalah sama dengan 6. Dengan cara yang sama, kita dapatkan pasangan B, C yang mungkin adalah 0,1. Sehingga kita dapatkan triple A, B, C yang mungkin adalah 6,0,1. Sehingga banyaknya susunan adalah permutasi dari 6 tambah 0 tambah 1 dari 6 jenis pertama, 0 jenis kedua, dan 1 jenis ketiga. Berarti kita dapatkan nilainya sama dengan 6 tambah 0 tambah 1 faktorial dibagi 6 faktorial kali 0 faktorial kali 1 faktorial. Ini sama dengan 7 faktorial bagi 6 faktorial kali 0 faktorial kali 1 faktorial. Nilainya sama dengan 7. Oke, lanjut untuk kasus kelima. Untuk kasus kelima itu kita dapatkan nilai A-nya harus sama dengan 8. Ya. Nah, jika A-nya 8, maka berakibat persamaan dari 4B plus 6C-nya adalah 12 dikurang 8, yaitu sama dengan 4.
Ya. Dengan cara yang sama, kita dapatkan pasangan B, C yang mungkin adalah 1,0, sehingga triple A, B, C yang mungkin adalah 8,1,0. Sehingga berakibat banyaknya susunan adalah permutasi dari 8 tambah 1 tambah 0 dari 8 jenis pertama, 1 jenis kedua, dan 0 jenis ketiga. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 8 tambah 1 tambah 0 faktorial dibagi 8 faktorial kali 1 faktorial kali 0 faktorial. Ini sama dengan 9 faktorial dibagi 8 faktorial kali 1 faktorial kali 0 faktorial. Nilainya sama dengan 9. Lalu kita tinjau lagi untuk kasus ke-6. Untuk kasus yang ke-6, maka nilai A-nya di 10 ya ini ya. A-nya 10. Berakibat persamaan dari 4B plus 6C-nya akan sama dengan 12 kurang 10. Berarti nilainya sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama, kita dapatkan pasangan B, C-nya itu apa? Kalau misalkan saya masukkan nilai B-nya 0, maka 6C-nya harus sama dengan 2. Sehingga C-nya harus 2 per 6. Sehingga nilai C-nya juga pecahan. Berarti untuk B sama 0 juga tidak mungkin. Nah, lanjut untuk B sama 1. Nah, kalau B-nya 1, berarti kita punya 4 tambah 6C sama dengan 2. Sehingga berakibat 6C-nya harus merupakan bilangan negatif. Yang artinya, untuk nilai B yang lebih dari 0, jelas tidak akan mungkin terjadi. Akan tetapi untuk B sama 0 sendiri juga tidak mungkin terjadi karena C-nya pecahan. Sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada pasangan B, C yang mungkin untuk kasus ini. Nah, karena nggak ada pasangan B, C yang mungkin, sehingga kita akan lanjut ke kasus yang terakhir, yaitu kasus yang ke-7. Oke. Kasus yang ke-7 yaitu nilai A-nya sama dengan 12. Nah, kalau nilai A-nya 12 berarti berakibat persamaan dari 4B plus 6C-nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita dapatkan pasangan B, C-nya yang mungkin adalah 0,0. Ya, sehingga kita dapatkan triple A, B, C yang mungkin adalah 12,0,0. Ya kan? 12,0,0. Oke. Nah, sehingga banyaknya susunan yang mungkin adalah permutasi dari 12 tambah 0 tambah 0 dari 12 jenis pertama, 0 jenis kedua, dan 0 jenis ketiga. Berarti kita punya hasilnya sama dengan 12 tambah 0 tambah 0 faktorial dibagi 12 faktorial kali 0 faktorial kali 0 faktorial. Ini sama dengan 12 faktorial dibagi 12 faktorial kali 0 faktorial kali 0 faktorial. Ini nilainya sama dengan 1. Oke, nah dari semua kasus ini sudah kita hitung banyaknya masing-masing total susunannya ya. Ya, sehingga total susunannya adalah jumlahan dari semua kasus yang telah kita hitung. Ya, sehingga kita dapatkan total caranya adalah cara dari kasus pertama itu sebanyak 2 ya, atau 1 tambah 1, ditambah banyaknya cara untuk kasus kedua yaitu 12, banyaknya cara untuk kasus ketiga yaitu 15, lanjutnya banyak kasus yang keempat itu ada sebanyak 7, banyaknya kasus yang kelima itu ada sebanyak 9, banyaknya kasus yang keenam itu ada 0, dan banyaknya cara untuk kasus ketujuh itu ada 1. Sehingga kalau kita jumlahin semua, hasilnya sama dengan 46. Jadi totalnya ada sebanyak 46 cara untuk menyusun persegi panjang, untuk ada 46 cara untuk mengisi persegi panjang ukuran 3x12 dengan persegi panjang ukurannya 3x1, 3x4, dan 3x6. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal nomor 2. Baik, saya akan lanjutkan untuk soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini ada 3 siswa yaitu A1, A2, dan A3 dari sekolah A, dan 4 siswa yaitu B1, B2, B3, dan B4 dari sekolah B berkumpul dalam sebuah pertemuan. Banyaknya cara menyusun 7 siswa tersebut dalam satu baris dengan syarat tidak ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama adalah. Oke, jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini? Nah, jadi
Idenya adalah saya bisa memandang soal ini sebagai aplikasi dari soal terkait prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, jadi kenapa kok saya bisa memandang seperti itu? Karena kalau saya mencari banyaknya cara menyusun 7 siswa dalam satu baris dengan syarat tidak ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama, itu jauh lebih sulit daripada saya mencari banyaknya cara menyusun 7 siswa dalam satu baris dengan syarat ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama. Nah, maka dari itu di sini saya dapat menegasikan pernyataan ini terlebih dahulu. Ya, jadi saya bisa negasikan pernyataan ini terlebih dahulu. Jadi kita negasikan, ya, sehingga kita akan dicari banyaknya cara menyusun 7 siswa dalam satu baris dengan syarat ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama. Nah, karena di sini ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama, artinya ada dua kemungkinan, yaitu ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A, dan ada juga kemungkinan bahwa ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B. Nah, katakan banyaknya cara menyusun 7 siswa dalam satu baris dengan syarat ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A, itu saya simpulkan dengan A besar. Dan banyaknya cara menyusun 7 siswa dalam satu baris dengan syarat ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B, saya simpulkan dengan B besar. Nah, lalu nanti kasus yang besar ini saya dapat simbolkan sebagai A gabung B, kayak gitu. Nah, jadi kasus yang besar ini, saya simbolkan dengan A gabung B. Ya, seperti inilah kurang lebih. Nah, sekarang kita akan meninjau terlebih dahulu kasus di mana ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A. Jadi kita punya, jika ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A. Oke, nah sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu contoh kasusnya seperti apa. Nah, contoh kasusnya adalah kita bisa taruh B1 di sini. Ini A1, A2, A3, lalu ini juga ada B2, B3, dan B4 ya. Nah, kalau lebih satu bloknya seperti ini. Nah, inilah contoh kasus di mana ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba hitung dulu banyaknya tempat yang dapat ditempati oleh satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A ini. Nah, kemungkinan tempat bloknya kan nggak cuma di sini aja, ya kan? Satu blok ini kan tempatnya nggak cuma di sini aja, bisa aja di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini, atau bahkan di sebelah sini. Nah, kalau kita hitung ulang di sini, jumlah tempatnya ada sebanyak 5 tempat, ya. Kalau kita hitung ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini ada 5. Berarti satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A semua ini ada sebanyak 5 tempat. Berarti kita punya, maka ada sebanyak 5 tempat yang dapat ditempati oleh satu blok. Nah, selanjutnya akan kita tinjau untuk setiap tempatnya di sini. Selanjutnya akan ditinjau untuk setiap tempatnya.
Nah, katakan tempatnya seperti ini, yaitu B1, A1, A2, A3, B2, B3, B4 ya. Katakan seperti ini tempatnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung banyaknya cara menyusun jumlah siswa yang ada dalam blok ya, yaitu ada sebanyak berapa? Maka banyaknya cara menyusun siswa yang ada di dalam blok ada sebanyak berapa? Nah, karena di sini ada sebanyak 3 siswa dan kita susun berdasarkan urutan di sini. Maka dari itu banyaknya cara menyusun siswa yang ada dalam blok ada sebanyak 3 faktorial. 3 faktorial susunan. Nah, dari sini belum lagi kita akan menghitung banyaknya susunan yang akan dicari di luar blok, ya kan? Nah, kita akan mencari banyaknya susunan yang ada di luar blok gitu. Nah, caranya gimana? Ya, jadi untuk setiap susunan yang ada dalam blok juga akan menghasilkan banyaknya susunan yang ada di luar blok gitu, ya enggak? Jadi kita tinjau untuk setiap susunannya. Jadi kita tinjau, akan ditinjau untuk setiap susunan di dalam blok. Nah, jika kita tinjau untuk setiap susunan dalam bloknya, maka kita akan menghitung banyaknya cara menyusun jumlah siswa yang ada di luar blok, ya kan? Maka dari itu banyaknya cara menyusun siswa yang ada di luar blok ada sebanyak berapa? Karena yang di luar blok ini sebanyak 4 siswa, maka dari itu jumlah susunan yang diperoleh adalah sebanyak 4 faktorial susunan karena kita susun berdasarkan urutan di sini. Oke, nah maka dari itu di sini sehingga kita peroleh totalnya adalah sebanyak 5 kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, jadi ini adalah total kasus untuk kasus A seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk kasus yang kedua, yaitu ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B. Kita copy dulu di sini. Jadi ada Jadi ada satu blok di sini. Satu blok ini dia apa saja. Satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B. Nah, kurang lebih contoh kasus seperti ini. Misalkan ini ada 7 slot ya. 7 slot di sini. Ini ada A1, B1, B2, B3, B4, ini A2, A3. Seperti ini ya. Dan inilah satu blok B. Nah, pertama-tama kita akan menghitung banyaknya tempat yang dapat ditempati oleh satu blok ini, gitu. Nah, satu blok ini dapat menempati sebanyak 4 tempat. Gimana caranya? Caranya satu blok ini kan bisa aja di sini, tempatnya di sini. Bisa juga satu blok ini tempatnya di sebelah sini, atau satu blok ini juga tempatnya bisa di sebelah sini. Ya, sehingga kalau kita jumlahin ada sebanyak 4 kemungkinan tempat. Ya, maka dari itu maka ada sebanyak 4 kemungkinan tempat. Untuk tempat yang dapat ditempati oleh blok B ya, ini ya. Nah, lalu di sini akan ditinjau untuk setiap tempatnya. Nah, kita coba perhatiin lagi. Katakan tempatnya seperti ini. B1, B2, B3, B4. Ini A2, A3. Ya, lebih seperti ini tempatnya nanti. Dan satu bloknya kayak gini. Nah, sekarang kita akan menghitung banyaknya susunan yang dapat disusun dalam yang di dalam blok B ini, gitu. Nah, caranya gimana? Caranya di sini
Kalau kita lihat banyaknya cara menyusun siswa yang ada di dalam blok ada sebanyak berapa? Karena kita susun berdasarkan urutan dan ada sebanyak 4 siswa yang ada di dalam blok, maka dari itu ada sebanyak 4 faktorial susunan. Nah, selanjutnya akan ditinjau untuk setiap susunannya di dalam blok. Nah, untuk setiap susunan yang di dalam blok itu kita akan menghitung banyaknya susunan yang ada di luar blok. Nah, yang ada di luar blok ini kan ada sebanyak 3 siswa, maka dari itu banyaknya cara menyusun jumlah siswa yang ada di luar blok ada sebanyak berapa? 3 faktorial, ya kan? Berarti kita punya banyaknya cara menyusun siswa yang ada di luar blok ada sebanyak 3 faktorial susunan, karena ada sebanyak 3 siswa yang ada di luar blok. Ya, sehingga diperoleh totalnya adalah sama dengan 4 kali 4 faktorial kali 3 faktorial. Oke, nah jadi kita pertama-tama kita namakan yang kasus pertama ini, total kasus pertama ini sebagai A besar, dan tadi kita misalkan ini sebagai B besar ya tadi ya, ini ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan bahwa ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A, dan ada juga satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B? Nah, jawabannya tentu ada. Ya, kenapa kok ada? Karena saya bisa membuat contoh seperti ini. Ya, katakan ini yang kasus ketiga ini, jika ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A, dan ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B, maka diperoleh apa? Katakan contohnya seperti ini. Ada 7 tempat lagi. Nah, saya bisa menaruh A1, A2, A3 di sebelah paling kiri, dan B1, B2, B3, B4 di sebelah paling kanan. Nah, ini salah satu contoh kasus dari kasus yang ketiga ini, yaitu ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A, dan ada juga satu blok yang semua siswa dari sekolah B. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira ada berapa banyak penggunaan tempatnya di sini? Yaitu ada sebanyak 2. Kenapa? Karena saya bisa menaruh yang blok yang isinya sekolah A semua di sebelah kiri, dan satu blok lagi yaitu yang isinya semua siswa dari sekolah B semua ada di sebelah kanan, dan satu blok yang isinya adalah siswa-siswa dari sekolah B saya bisa taruh di sebelah kiri, atau yang satu blok yang isinya sekolah A semua saya taruh di sebelah kanan, juga bisa seperti itu. Jadi ini mungkin bisa kayak gini atau bisa kayak gini. Ini B1, B2, B3, B4, ini A1, A2, A3. Kalau lebih seperti ini nanti bisa kayak gini ya. Ini juga A1, A2, A3. Baik. Nah, di sini kan di sini ada 2 kemungkinan ya, maka ada 2 kemungkinan posisi untuk blok A dan B. Nah, yaitu sebelah kirinya blok A dan kanannya blok B, atau sebelah kanannya blok B dan sebelah kirinya blok B dan sebelah kanannya blok A, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa hitung untuk setiap posisinya kayak gitu. Sekarang selanjutnya akan ditinjau untuk setiap posisinya. Nah, kalau kita tinjau untuk setiap posisinya, katakan posisi seperti ini ya, yang sebelah sini.
yang ini ya. Nah, di sini saya bisa hitung untuk setiap susunan yang ada di blok A. Kayak gitu. Nah, di sini saya akan menghitung banyaknya cara menyusun siswa yang ada di blok A. Nah, ini sebanyak susunan. Ada sebanyak, karena ada 3 siswa di dalam blok A, maka ada sebanyak 3 faktorial susunan. Nah, selanjutnya akan ditinjau untuk setiap susunan yang ada di blok A. Nah, untuk setiap susunan yang ada di blok A, kita akan menghitung banyaknya susunan siswa yang ada di blok B. Maka dari itu, banyaknya cara menyusun siswa yang ada di blok B ada sebanyak berapa? Karena jumlah siswa yang di blok B ada sebanyak 4 siswa, maka dari itu ada sebanyak 4 faktorial susunan. Ya, karena di sini kita susunan berdasarkan urutan ya. Oke, nah setelah itu kita peroleh berapa? Diperoleh totalnya adalah sebanyak 2 kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, total ini adalah total di mana dia di mana ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A dan ada juga satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ada nggak kira-kira kasus ini merupakan kasus pertama juga nggak, atau bahkan merupakan kasus kedua? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau kita perhatiin di sini, untuk di kasus yang ketiga ini ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah A, yang artinya kasus ini juga masuk ke dalam kasus pertama. Begitupun juga untuk kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang ketiga ini ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah B, yang artinya untuk kasus kedua juga termasuk, sehingga kasus ketiga juga termasuk dalam kasus kedua. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa kasus yang ketiga ini merupakan irisan dari kasus pertama dan kasus kedua. Ya, maka dari itu kita bisa simpulkan untuk kasus yang ketiga ini adalah besar dari A iris B. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung banyaknya anggota dari A gabung B di sini. Nah, ingat rumus dari inklusi dan eksklusi, yaitu A gabung B sama dengan besar dari A tambah besar dari B dikurang A iris B. Nah, kayak gini. Nah, kita dapatkan apa di sini? Jumlah anggota yang ada di A besar ada sebanyak 5 kali 3 faktorial 4 faktorial. Berarti kita tulis ini 5 kali 3 faktorial kali 4 faktorial ditambah jumlah anggota yang ada di himpunan B, yaitu 4 kali 4 faktorial kali 3 faktorial. Kita punya di sini 4 kali 4 faktorial kali 3 faktorial dikurang yang ada di A iris B, berarti sama dengan 2 kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini sama dengan berapa? Kalau kita hitung sama dengan 7 kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini baru untuk A gabung B, yaitu untuk kasus di mana ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama. Nah, padahal di soal yang dicari adalah banyaknya cara menyusun 7 siswa dengan syarat tidak ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama. Ya, artinya kita bisa gunakan rumus dari prinsip inklusi dan eksklusi lagi, yaitu katakan P itu adalah yang syarat tidak ada satu blok yang sama. Tadi ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama dengan S itu adalah total cara yang tanpa syarat atau total cara menyusun siswa tanpa syarat dikurang P komplement, yaitu banyaknya cara menyusun 7 siswa dengan syarat ada satu blok yang isinya semua siswa dari sekolah yang sama. Kayak gitu. Berarti ini kita coba tulis, ini ada
Ini adalah banyak cara menyusun 7 siswa dengan syarat tidak ada satu blok ya, tidak ada satu blok. Sementara P komplement ini adalah banyak cara menyusun 7 siswa dengan syarat ada satu blok yang isinya semua siswa berada di sekolah yang sama. Lalu S ini adalah banyak cara menyusun 7 siswa tanpa syarat. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita akan mencari S terlebih dahulu. S ini adalah banyak cara menyusun 7 siswa tanpa syarat. Ya, artinya apa di sini? Kalau kita ingin menyusun 7 siswa yang ada dalam satu baris tanpa syarat, itu sama aja kayak kita menyusun 7 siswa berdasarkan urutan. Maka dari itu, jumlah dari himpunan S ini adalah sebanyak, jumlah anggota dari himpunan S ini sebanyak 7 faktorial. Karena kita susun berdasarkan urutan di sini. 7 faktorial susunan. Sehingga diperoleh P sendiri itu sama dengan, jadi S min P komplement. Nah, P komplement tadi adalah banyak cara nyusun 7 siswa dengan syarat ada satu blok yang isinya semua siswa berada di sekolah yang sama. Yang artinya P komplement ini juga sama aja kayak A iris B, atau ini iris B, A gabung B. Nah, artinya P sendiri sama dengan S min A gabung B. Jadi kita peroleh P sendiri sama dengan 7 faktorial dikurang 7 kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Ini nilainya sama dengan 5040 min, ini kalau kita hitung dia nilainya 9008. Dia nilainya sama dengan 4032 cara. Oke, nah jadi kurang lebih idenya seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan untuk soal nomor 4. Nah, jadi soal nomor 4 ini kita akan menentukan banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 26 dengan syarat X1 lebih besar sama dengan 2, X2 lebih besar sama dengan 3, X3 lebih besar sama dengan 5, dan X4 lebih besar sama dengan 7. Baik, jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini? Nah, gampang ya. Soal ini merupakan pengembangan dari teorema stars and bars. Nah, jadi teman-teman perlu tahu terlebih dahulu bunyi dari teorema stars and bars itu sendiri. Itu seperti apa? Nah, teorema stars and bars itu berbunyi banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah terus sampai XK sama dengan N dengan syarat masing-masing X1 sama X2 sampai XK-nya itu sama-sama lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau lebih seperti ini. Itu adalah kombinasi dari N plus K-1 dan K-1. Nah, tapi di soal ini kita menentukan banyaknya solusi bulat dari persamaan ini, tapi syaratnya itu nggak lebih dari 9 0 semua. Ada yang lebih sama dengan 2, 3, 5, 7 gitu ya. Dia nggak lebih sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa bawa syaratnya ini supaya syaratnya ini lebih besar sama dengan 0 semua. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa manipulasikan setiap syarat yang ada di soal ini, yaitu kita punya kan X1 lebih besar sama dengan 2, X2 lebih sama dengan 3, lalu kita punya X3 lebih besar sama dengan 5, dan X4 lebih besar sama dengan 7. Nah, ini kita bisa manipulasi menjadi X1 min 2 lebih besar sama dengan 0, X2 min 3 lebih besar sama dengan 0, lalu X3 min 5 itu lebih besar sama dengan 0, dan X4 min 7 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, masing-masing dari kendala ini akan lebih besar sama dengan 0 semua, ya kan? Nah, dari sini kita bisa langsung misalkan di sini. Kita bisa misalkan apa? Misalkan
P itu sama dengan X1 min 2, Q itu sama dengan X2 min 3, lalu R-nya sama dengan X3 min 5, dan S itu sama dengan X4 min 7. Nah, jika kita misalkan PQRS-nya seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa PQRS-nya akan lebih besar sama dengan 0. Ya, jelas dari penurunan yang kita turunkan sebelumnya ini. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, kita bisa langsung masukkan lagi ke persamaannya. Ya, kan kita punya persamaannya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 26. Tapi kita punya P-nya sama dengan X1 min 2, Q-nya X2 min 3, R-nya X3 min 5, dan S-nya X4 min 7. Nah, maka dari itu, ini juga kita bisa bawa ke dalam bentuk ini ya. Jadi X1-nya kita bisa nyatakan dalam variabel P, X2-nya kita bisa nyatakan dalam variabel Q, dan X3 kita bisa nyatakan dalam variabel R, dan X4-nya kita bisa nyatakan dalam variabel S. Pastinya kita punya X1 itu sama dengan P plus 2, lalu X2-nya sama dengan Q plus 3, X4, X3-nya sama dengan R plus 5, dan X4-nya sama dengan S plus 7. Nah, selanjutnya disubstitusi ke persamaan ya, disubstitusi ke persamaan. Yaitu kita punya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 kan sama dengan 26. Nah, kalau kita substitusiin berarti kita punya X1-nya kan P plus 2, X2-nya kan tadi Q plus 3, X3-nya itu sama dengan R plus 5, dan X4-nya sama dengan S plus 7. Ini sama dengan 26. Nah, selanjutnya masing-masing 2, 3, 5, 7 ini kita bisa pindahkan ke ruas kanan semua. Jadi kita peroleh P tambah Q tambah R tambah S sama dengan 26 min 2 min 3 min 5 min 7. Ini sama dengan, kalau kita hitung dia nilainya sama dengan berapa ini? 24, 21, 24, 21, 24, 21, 16, ya 9 ya, nilainya 9. Nah, maka dari itu kita punya P plus Q plus R plus S sama dengan 9 dengan syarat P, Q, R, S-nya masing-masing lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya, maka kita bisa langsung gunakan teorema Stars and Bars tadi. Nah, berarti gimana? Berdasarkan teorema Stars and Bars diperoleh banyaknya solusi bulat dari persamaan P plus Q plus R plus S sama dengan 9 dengan syarat P, Q, R, S-nya masing-masing lebih besar sama dengan 0 adalah kombinasi dari 9 tambah, ini ada sebanyak 4 variabel, berarti 9 tambah 4 min 1 dan 4 min 1, berarti kita punya hasilnya sama dengan kombinasi dari 12 sama 3, yaitu ini 12 faktorial dibagi 9 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini kalau kita hitung nilainya sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial, 3 faktorial sama dengan 6. Ini coret-coret. Ini kita punya, ini juga coret ya 2 ya. Berarti kita punya hasilnya sama dengan 220 solusi. Udah. Berarti kita punya banyaknya solusi bulat ada sebanyak 220 solusi untuk soal ini. Ya, jadi kurang lebih caranya seperti itu untuk soal nomor 4. Baik, saya akan lanjutkan untuk soal terakhir atau soal nomor 5. Nah, jadi di soal nomor 5 ini kita akan menunjukkan bahwa untuk sebaran 10 titik yang terletak pada satu persegi dengan panjang sisinya adalah 3, maka setidaknya ada 2 titik dengan jarak maksimal akar 2. Nah, baik, jadi di sini bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini? Nah, jadi soal ini merupakan aplikasi dari prinsip sarang merpati. Nah, jika teman-teman temu bentuk soal seperti ini, maka teman-teman harus bisa menentukan mana yang merupakan sarang dan mana yang merupakan merpatinya, kayak gitu. Nah, untuk kasus soal ini teman-teman bisa menggambarkan
ilustrasi dari kasus ini, yaitu kita punya persegi yang ukurannya 3x3 ya. Ini persegi yang ukuran 3x3 ya. Lalu kita juga punya ada sebarang 10 titik gitu ya. Kita punya ada 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kayak gini lah kurang lebih. Nah lalu di sini kita akan menentukan mana yang merupakan sarang dan mana yang merupakan merpatinya. Oke, nah bagi teman-teman yang bingung idenya seperti apa? Nah idenya adalah teman-teman dapat membagi atau dapat memecah persegi yang ukuran 3x3 ini menjadi 9 persegi yang ukurannya 1x1. Nah berarti kita bisa pecah persegi yang ukuran 3x3 ini menjadi persegi yang ukurannya 1x1. Dengan cara ini kita bagi, ini 1, 2, 3 seperti ini. Lalu di sini juga ada 1, 2, 3 ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, mungkin kita bikin gambarnya kurang lebih seperti ini nanti ya. Nanti nah jadi ada 10 titik seperti ini, sebarang 10 titik, dan kita pecah persegi yang ukuran 3x3 menjadi persegi 9 persegi yang ukurannya 1x1. Jadi kita punya panjang ini tuh 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah kurang lebih seperti ini nanti. Nah lalu di sini kita akan menentukan mana yang merupakan sarang dan mana yang merupakan merpatinya. Nah akan ditentukan apa di sini akan ditentukan sarangnya adalah persegi berukuran 1x1 dan merpatinya itu merupakan titik-titiknya ya. Nah jadi kita bisa lihat bahwa berdasarkan bunyi dari prinsip sarang merpati, yaitu jadi prinsip sarang merpati itu bunyinya jika ada n+1 merpati dan ada n buah sarang, maka setidaknya ada 2 merpati yang terletak pada sarang yang sama. Nah, kalau kita aplikasikan di soal ini, maka seperti apa di sini? Ya, jadi di sini karena ada berapa, jadi ada 10 titik ya, ada 10 titik yang merupakan merpatinya dan ada 9 buah persegi berukuran 1x1 ukuran 1x1 yang merupakan sarangnya, maka setidaknya ada 2 titik atau 2 merpati yang berada pada persegi berukuran 1x1 atau sarang yang sama. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini yang bertindak sebagai n+1-nya adalah si 10-nya adalah n+1 dan n-nya adalah 9. Kurang lebih seperti itu. Lalu berdasarkan prinsip sarang merpati, maka setidaknya ada 2 titik merpati yang berada pada persegi yang ukurannya 1x1 atau sarang yang sama seperti itu. Nah, artinya di sini kita punya ada satu persegi yang ukurannya 1x1 yang memuat 2 titik kayak gitu. Tekan di sebelah sini sama sini. Nah, lalu kita akan menunjukkan bahwa jarak maksimal dari 2 titik ini adalah akar 2. Nah, sekarang kita tahu bahwa
bahwa jarak maksimal yang ada di dalam persegi adalah panjang diagonal di dalam persegi tersebut. Nah, jadi kurang lebih kita punya persegi seperti ini, ya. Kita punya persegi seperti ini. Nah, kita akan gambarkan diagonal ya. Gitu. Jadi diagonal ini, panjang diagonal ini merupakan jarak maksimal dari dua titik yang ada di dalam persegi ini, kayak gitu. Jadi D adalah jarak maksimal kedua titik yang ada di dalam persegi tersebut. Nah, untuk persegi ini kan tadi ukurannya berapa? Jadi persegi ini kan ukuran 1 kali 1, berarti panjang ini 1 dan panjang ini juga 1. Ya, sehingga kita dapat dengan mudah mencari nilai D-nya. Nah, untuk mencari nilai D-nya adalah kita dapat gunakan teorema Pythagoras di sini. Berarti kita gunakan teorema Pythagoras jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh D kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat yang sama dengan 2. Yang artinya D sendiri sama dengan akar 2. Nah, maka dari itu diperoleh jarak maksimal dari dua titik yang ada di dalam persegi berukuran 1 kali 1 tersebut adalah D. Adalah D yang sama dengan akar 2. Udah terbukti. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari pembahasan soal matematika diskrit yang saya sudah bahas ya, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kurang lebih soal nomor 1 itu adalah soal terkait induksi matematika, soal nomor 2 adalah soal terkait permutasi dan kombinasi. Soal nomor 3 itu adalah soal dari prinsip inklusi dan eksklusi. Soal keempat adalah teorema Stark-Heisenberg, dan soal yang kelima adalah prinsip sarang merpati. Yang kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Sebelum mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan penulisan dalam pembahasan saya ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya sampai habis. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Semangat belajarnya.